Oke, selamat siang. Terima kasih kepada Pak Hardi sebagai dosen pengampu mata kuliah seminar akuntansi. Terima kasih kepada teman-teman dan orang-orang yang sudah nonton video ini. Perkenalkan, nama saya Liming, NIM saya 2017 12 2016. Saya kuliah di Universitas Universal. Judul saya adalah pengaruh komputer self efisiensi dan kemudahan terhadap minat penggunaan ISPT. Nah, kali ini saya akan membahas tentang novelty saya. Ya. X1 saya adalah komputer self efisiensi, X2 saya adalah kemudahan, dan Y saya adalah minat penggunaan ISPT. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang X1 saya. Nah, komputer self efisiensi saya mendapatkan jurnal di tahun 2009 ya. Novelty yang pertama adalah menurut Rafat, George Seed, dan Dennis Kira, komputer self efisiensi itu ada 3 dimensi. Pertama adalah besaran, itu magnitude. Kedua adalah kekuatan, itu stretch. Ketiga adalah umum, generality. Nah, kita membahas yang pertama. Nah, di sini dikatakan yang pertama adalah magnitude-nya. Tingkat kesulitan tugas yang diyakini seseorang dapat dicapai dalam menggunakan komputer dengan level magnitude komputer self efisiensi tinggi dan mampu menyelesaikan tugas-tugas komputasi yang lebih kompleks dengan adanya rendahnya dukungan atau bantuan dari orang lain. Nah, maksudnya ini ya, tingkat kita menyelesaikan pekerjaan kita ya. Pekerjaan, misalnya kita kerja di suatu perusahaan, itu pasti udah menggunakan komputer ya. Pasti udah gunakan komputer lah. Nggak ada yang manual lagi lah ya, kita bilang ya. Oke. Maksudnya di sini kita mengerjakan pekerjaan kita itu lebih gampang ya. Kita untuk menyelesaikan suatu pekerjaan kita dengan komputer. Nah, komputer ini membantu kita untuk memperingankan kita pekerjaan. Mau pekerjaan itu lebih sulit ya, levelnya lebih tinggi, itu pasti lebih gampang untuk kita menyelesaikannya ya. Nah, di sini ada dibilang kan, mampu menyelesaikan tugas-tugas komputasi yang lebih kompleks dengan dengan rendahnya dukungan atau bantuan dari orang lain. Nah, maksudnya ini kita mampu menyelesaikan pekerjaan kita menggunakan komputer ya, yang lebih lengkap, yang lebih rinci gitu ya, tanpa kita minta bantuan orang lain. Kita bisa menggunakan komputer ini, kita bisa memanfaatkan komputer ini untuk pekerjaan kita ya. Makanya mempunyai komputer kita harus memanfaatkan dengan baik ya. Yang kedua adalah kekuatan, stress. Stress ini mengacu pada level keyakinan tentang kepercayaan diri individu untuk mampu menyelesaikan tugas-tugas komputasi dengan baik. Nah, maksudnya apa? Maksud stress ini misalnya perusahaan memberikan kita pekerjaan yang di level yang tinggi, atau misalnya kerjaan kita nggak seberat itu, habis itu dikasih pekerjaan yang lebih berat. Nah, kita sendiri mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas itu ya. Itu pun kita mampu. Kenapa? Karena pertama ada komputer untuk membantu kita dengan mudah ya. Kita juga bisa menyelesaikan dengan bagus, dengan rapi, dengan baik. Contohnya kayak kita misalnya membuat laporan keuangan deh. Kita nggak usah kemana ya, kita membuat laporan keuangan. Kita kalau membuat laporan keuangan, kalau kita menggunakan manual catat, kalau andaikan salah, itu udah nggak rapi, itu pasti ada coretan. Nggak mungkin kita mengulangi lagi satu lembar lagi ya kan. Kalau kita menggunakan komputer ya, komputer itu kan hardware. Di dalam komputer ini ada software, ada aplikasi. Nah, di mana ya misalnya kita ambil contoh adalah Excel itu bisa kita bilang tuh software ya. Nah, kita
di Excel itu misalnya kita bisa buat rumusnya, ya kan. Kita nggak usah, kalau manual kita masih pakai kalkulator, kita hitung-hitung lagi. Nah, kalau di dalam Excel kita udah bisa sum, kita udah bisa jumlahkan, udah bisa lihat minimum berapa, maksimum juga berapa. Kita bisa buat rumus-rumusnya, maksudnya rumus-rumus mendapatkan angka, bisa jumlah berapa, totalnya gimana gitu. Nah, itu menggunakan komputer, menggunakan software ya. Nah, yang ketiga adalah umum generality. Itu mengacu pada domain software. Ini yang saya tadi bilang ya, software ya. Sehingga individu yang memiliki level generality tinggi diharapkan mampu menggunakan paket-paket software dan sistem yang berbeda-beda dibandingkan dengan individu yang memiliki level generality rendah. Nah, maksudnya ini adalah yang saya bilang lagi tadi, komputer kan hardware. Di dalam komputer itu adalah namanya software, atau aplikasi ya. Kita mampu ya, masa kita kalau sudah menggunakan komputer ya, pastinya kita mempunyai sedikit lah ya keahlian, atau mengerti sedikit ya beberapa aplikasi, seperti misalnya Mayop ya, sederhana. Seperti kayak kita kuliah kan, awal kita kan nggak bisa, kita juga ada kuliah, kita ada belajar juga Mayop kan, ada diajarin juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah Excel. Excel itu ada umum, pasti kita semua bisa ya kan. Kenapa saya bilang kita semua bisa? Ya, itu udah sangat umum. Orang yang pertama kali mungkin menggunakan komputer mungkin belajar Excel itu. Nah, yang ketiga itu bisa kita bilang accurate. Ketiga adalah GF. Nah, kalau accurate GF itu mungkin emang gampang ya, tapi kalau kita yang nggak pandai ya pasti lebih sulit ya kita. Tapi kita mampu untuk menggunakan software atau aplikasi yang itu. Karena apa? Karena komputer sudah mempermudahkan kita. Dia itu ada, kalau di Excel itu namanya ada apa tuh, saya lupa namanya apa. Itu ada membantu kita itu membuat bahasa komputer itu untuk kita, untuk manusia ya, lebih gampang dipahami gitu. Oke, next aja deh, itu nggak usah kita bahas lagi ya. Menurut Nur Achim Al-Qasim itu, menurut mereka itu komputer self efficiency itu dapat diukur ya menggunakan tinjau meta analisis ya. Nanti saya akan menjelaskan meta analisis itu apa ya. Tujuannya itu merupakan suatu strategi penelitian yang penting, karena dengan meta analisis para peneliti dapat menggabungkan hasil dari berbagai peneliti tentang suatu topik sehingga dapat berlaku umum. Nah, ini nih meta analisis ya kita tuh bisa, maksudnya meta analisis ini adalah mengambil kesimpulan dari para ahli lah gitu ya, atau kesimpulan dari orang lain, atau kita bisa bilang kita ambil maksud atau ambil tujuan mereka kita mengambil jadi satu. Nah, di sini kan ada dibilang nih merupakan suatu strategi peneliti yang penting, karena dengan meta analisis para peneliti dapat menggabungkan hasil dari berbagai peneliti. Jadi orang peneliti kita mengambil, misal ada 10 penelitian, jadi kita ambil 10-10-nya, kita menggabungkan jadi satu tujuan dan satu maksud ya, itu. Nah, kedua adalah next selanjutnya adalah adalah X2 saya adalah kemampuan ya. Saya sudah mencari mencari novelty-nya sampai saat ini, sampai hari ini ya. Dari kemarin itu saya tiap hari benar-benar ada cari, itu nggak ada, saya udah cari. Yang ketiga adalah saya ISPT ya. ISPT itu saya sudah mencarinya juga tidak ada, tapi di dalam sistem kerja saya juga menggunakan ISPT ya. Saya sudah menggunakan ISPT selama ini, emang nggak ada perubahan
ya, nggak ada perubahan, nggak ada pergantian softwarenya lah, nggak ada, ya, nggak ada pergantian apa lagi itulah. Emang sih itu aja ya kan, itu aja, nggak ada perubahan, nggak ada pergantian. Kenapa nggak ada pergantian juga saya kurang tahu ya. Mungkin menurut DJP ya, softwarenya udah dirancang untuk seumur hidup ya, atau apa gitulah ya, kita kan nggak tahu juga. Nah, paling kalau ada perubahan itu kan seperti kan UMK apa tuh, PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, palingan tinggal kita setting aja di dalam situ kan, kita bisa setting tuh, di dalam ISPT kita bisa setting, misalnya misalnya PTKP-nya dulunya 3 juta, 3 juta setengah. Nah, kita bisa ketik tuh di dalam sana 3,5 juta, habis itu masuk sekarang udah 4,5 juta. Nah, kita bisa ketik 4,5 juta, jadi nggak mati sistemnya. Jadi kita bisa edit juga di dalam. Jadi sistemnya itu aja gitu. Nah, kemungkinan di tahun 2020 ini ada pengupgradean ISPT badan, kemungkinan karena PPh 29 pasal 29 ya, atau PPh tahunan ya, itu ada perubahan tarif ya, tapi sampai saat ini tidak ada tidak ada ini, maksudnya belum ada ya, bukan tidak ada, belum ada mendapatkan softwarenya, belum ada juga formulirnya bagaimana. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya minta maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang ya, atau kata-kata yang tidak enak didengar ya. Saya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh komen di bawah. Oke, terima kasih semuanya.